Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute tentunya. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kolaborasi riset antara mahasiswa dan Rado Institute telah berlangsung beberapa kali dan sukses untuk menghasilkan suatu karya riset artikel internasional. Kali ini untuk tahun 2025, riset artikel kedua sebagai hasil dari kolaborasi riset ini juga telah menghasilkan suatu hasil karya yang sangat baik sekali antara Rado Institute dengan mahasiswa yang bernama Melka Pratama. Melka Pratama adalah mahasiswa dari Prodi Matematika Universitas Islam Sukasari Kasim Riau, Fakultas Sains dan Teknologi. Di mana saudari Melka ini bercerita tentang bagaimana cara meramal jumlah penumpang pesawat di Soekarno-Hatta dengan menggunakan beberapa model time series. Dia akan mencoba meramal jumlah penumpang pesawat di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Nah, apa dilakukan oleh saudari Melka? Dia menggunakan beberapa model, diantaranya model Ford-Winters additive, Ford-Winter multiplicative, juga model yang sederhana juga digunakan oleh saudari Melka, diantaranya adalah model dekomposisi. Jadi ada 4 model yang akan dicoba dilakukan oleh saudari Melka adalah additive dekomposisi, multiplicative dekomposisi, Ford-Winter additive, dan Ford-Winter multiplicative. Saudari Melka mencoba memutuskan mana model terbaik dengan menggunakan mean absolute error yang terkecil tentunya, dipastikan model terbaik lalu dicoba ramal untuk beberapa tahun ke depan. Riset saudari Melka ini memanfaatkan data-data yang ada di website BPS. Kita ketahui bahwa di website BPS itu data-data sudah lengkap. Jadi sangat ideal sekali dapat digunakan oleh peneliti dan mahasiswa tentunya untuk berbagai tujuan dalam melakukan penelitian. Oke, coba kita lihat riset artikel yang digunakan oleh saudari Melka yang telah dipublikasi tentunya. Kita coba riset artikelnya. Nah, ini dia riset artikel yang dihasilkan atau yang dipublikasi oleh saudari Melka. Riset artikel yang berjudul The Forecasting for Number of Airplane Passengers at the International Airport Soekarno-Hatta Using Same Time Series Model. Terbit di Jurnal Contemporary Research Analysis Journal pada tahun 2025, volume 2, isu pertama. Saya rasa riset artikel ini cukup baik. Apa yang dilakukan oleh saudari Melka setelah kita sebutkan di pendahuluan, ada 4 model yang dia akan bandingkan, diantaranya model additive decomposition, multiplicative decomposition, Ford-Winter additive, dan Ford-Winter multiplicative, menggunakan data penumpang dari Januari 2015 hingga Agustus 2024. Nah, kita lihat apa yang dihasilkan oleh saudari Melka untuk beberapa model. Ini data kita lihat datanya ada gap yang terlalu tinggi ini ketika terjadi COVID-19, tentu gapnya terlalu tinggi ya, karena terjadi mountain dan ada COVID-19 dan perlahan model terus naik meningkat setelah COVID berangsur-angsur hilang. Nah, dari model ini ada 4 model yang kita sebutkan tadi. Ini adalah model decomposition additive, dan ini adalah model decomposition multiplicative, dan ini adalah model Ford-Winter multiplicative, dan di bawahnya adalah Ford-Winter additive. Nah, dari hasil yang didapatkan oleh saudari Melka tentunya 4 model ini memiliki nilai mean absolute error yang bervariasi. Tentu saja yang ditunjukkan yang warna merah adalah yang paling kecil, yaitu Ford-Winter additive. Ternyata Ford-Winter additive memiliki nilai mean absolute error yang kecil. Nah, tentu kita lihat dari proses model ini menangkap data sebenar. Kalau data sebenar itu adalah yang hitam, sedangkan yang abu-abu adalah decomposition additive. Nah, dua model decomposition ini, baik additive maupun multiplicative, dia tidak sanggup
mendapatkan data ketika terjadi COVID. Nah, ketika COVID terjadi, model additive decomposition, baik multiplicative decomposition, tidak sanggup untuk menangkap data. Nah, beda halnya dengan gambar yang ditunjukkan oleh gambar 4. Yang berwarna merah dan hijau itu adalah berturut-turut oleh hot winter multiplicative dan hot winter additive. Di sini kita dapat lihat bahwa meskipun COVID terjadi, data turun jauh atau gapnya terlalu tinggi, maka model hot winter ini tetap dapat menjangkau data yang berwarna hitam tadi. Artinya bahwa model hot winter ini sangat baik sekali dilakukan. Oleh sebab itu kita pastikan pada gambar 5 ini adalah hasil untuk ramalan 12 bulan ke depan, didasari oleh model yang terbaik dari hasil yang ditunjukkan oleh gambar 4. Nah, apa ditunjukkan oleh saudari Melka ini memang ada beberapa hal yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah penggunaan data BPS. Oke, penggunaan data dari website BPS, data terbarukan terus diupdate oleh BPS. Yang kedua, saudari Melka dapat menyimpulkan bahwa jika gap terlalu tinggi, kita lihat tadi pasca terjadi COVID, bahwa model additive decomposition maupun multiplicative decomposition tidak sanggup menangkap dengan baik, sedangkan hot winters additive dan multiplicative dapat menangkap dengan baik. Adapun dengan menggunakan nilai MAE diputuskan bahwa nilai hot winter additive atau model hot winter additive yang dianjurkan oleh saudari Melka untuk meramalkan atau menggunakan lebih jauh lagi untuk masa hadapan, masa kedepannya dalam menentukan, meramalkan jumlah penumpang pesawat internasional. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada pagi ini, 2 riset artikel yang telah publish tahun 2025 sebagai hasil kolaborasi dengan Radio Institute dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan mahasiswa akan lebih bervariasi lagi, tidak hanya dari UIN Suskaryau maupun dari mahasiswa-mahasiswa lainnya juga akan dapat bergabung dengan Radio Institute untuk memanfaatkan Radio Institute ini sebagai wadah dalam memandirikan riset, terutama sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan pada tahap berikutnya. Pengalaman-pengalaman dalam kolaborasi ini kita dokumentasikan selalu dalam bentuk video yang dapat dilaporkan kepada pembimbing ataupun pada institusi Anda berada sebagai laporan perkembangan dari hasil-hasil tugas akhir yang Anda lakukan melalui kolaborasi dengan Radio Institute. Saya rasa ini sangat baik sekali untuk tahun 2025 mendatang. Mari kita berkolaborasi menjadikan riset-riset Indonesia bermutu dan yang pastinya memandirikan mahasiswa dalam hal riset. Saya rasa cukup perbincangan kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.